और अगले ही क्षण हमें बंदी बना। Tanpa basa-basi dan kata-kata sampah yang membuat otak kita mumet, ya kita langsung saja cek filmnya. Yo, let's go. काल कैसे युद्ध समाप्त हुआ। Setelah kemenangan perang melawan bangsa pemberontak waktu itu, Amarendra Bahubali diangkat menjadi Raja Mahismati dan Baladeva diangkat menjadi panglima perangnya. Semenjak keputusan itu dibuat oleh Sipagami, rasa iri dengki mulai timbul dari lubuk hati Baladeva. Bahkan Wijayadeva, ayah dari Baladeva, sempat berniat ingin membunuh Sipagami karena keputusannya. Dan cerita part 2 ini kita awali dari sini. Menjelang penobatan dirinya sebagai raja secara formal alias resmi, Sipagami berniat mencarikannya istri alias ratu di kerajaannya. Karena baginya raja tanpa ratu bagaikan kompor tanpa tongges. Nggak bisa nyala cuy. Sembari menunggu gadis yang cocok untuk dirinya, Amarendra Bahubali diperintahkan oleh sang ibu untuk menyisiri wilayah Mahismati. Ia juga diperintahkan mengayomi dan mengumpulkan keluh kesah dari rakyatnya. Bersama pamannya Katapa, Amarendra kemudian sampai pada suatu tempat, di mana tempat tersebut dipenuhi dengan mayat-mayat masyarakat desa yang dibunuh oleh para perampok secara brutal. Wow. Sementara itu Baladeva sengaja bersikap baik ke sang ibu agar ia bisa mengambil hatinya, walaupun sebenarnya ada rencana busuk yang tertanam di hatinya. Oke, next, Amarendra dan Katapa kemudian sampai pada suatu desa. Di sana, ia kemudian melihat sekelompok prajurit yang membawa ratunya dengan sebuah kencana. Pada saat itu juga, sekelompok perampok menyerang mereka. Dan ketika gadis tersebut melawan perampok, Amarendra terpukau dengan kehebatannya dan kecantikannya. Wow, cantik sih, man. Semenjak ia melihat tatapan matanya yang bersinar dan bibirnya yang merah menggoda, hatinya mulai berbunga-bunga. Seperti pepatah mengatakan pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ya, kira-kira begitulah. Bahkan saat ia melawan para perampok tersebut, bayangan gadis itu pun masih terngiang-ngiang di kepalanya. Setelah menghabisi para perampok itu, mereka kemudian disuruh berkumpul oleh pimpinan prajurit yang mengawal gadis tersebut. Dan dia adalah putri dari Raja Kuntala, namanya Devsena. Dan ini adalah Prabu, pengawal setia dari Devsena. Waktu itu Devsena menyalahkan mereka karena dianggap berlindung di balik para wanita. Dengan rencana yang sudah direncanakannya berdua, Katapa kemudian sengaja menyamar menjadi orang tua yang sedang tersesat dan Amarendra sebagai keponakannya yang bodoh dan gelagapan. Dengan berlagak rendah dan polos, Katapa kemudian memohon kepada Devsena agar mereka diterima di istananya. Devsena pun mengizinkannya. Jadi mereka sengaja menyamar agar Amarendra bisa mendekati Ratu Devsena. Next, sampai di kerajaan Kuntala, Amarendra terus bersikap bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Layaknya seperti rakyat biasa lah. Namun Devsena tak percaya begitu saja. Devsena sudah mencium sandiwara mereka berdua. Hingga suatu ketika, Amarendra sengaja dites melawan sebuah banteng. Namun Amarendra sendiri tidak mau menunjukkan kekuatannya hingga ia rela patah tulang. Akhirnya Devsena pun percaya akan sandiwara mereka. Dari kejauhan Amarendra terus memandangi kecantikan raut wajah Devsena yang begitu aduhai mempesona. Teman saya Jacuk ngabisin 3 tisu pas lihat kecantikan Devsena ini. Wow, saking menggairahkannya gitu. Sementara itu di kerajaan Mahismati, salah satu prajurit melaporkan ke Baladeva bahwa Amarendra dan Katapa sedang menyamar menjadi orang bodoh demi mendapatkan hati Ratu Devsena. Prajurit tersebut lalu kemudian menunjukkan lukisan Devsena ke Baladeva. Saat ia membuka lukisannya, tampak dari mata Baladeva tergoda akan cantiknya Ratu Devsena. Ia kemudian berencana merebut Devsena dari Amarendra. Karena pada waktu itu Sipagami belum tahu bahwa Devsena ini adalah gebetan Amarendra, Baladeva segera memberitahukan keinginannya ke sang ibu untuk menikahi Devsena segera. Saat Sipagami ditunjukkan lukisannya, ia sendiri merasa terpukau akan kecantikan dan karismatik dari Devsena. Setelah diceritakan asal-usulnya, akhirnya Sipagami berjanji akan menikahkan Devsena dengan Baladeva. Ia juga segera memerintahkan para menteri mempersiapkan ribuan ton emas untuk meminang Devsena. Singkat cerita, surat lamaran dari Sipagami untuk Devsena pun tiba. Sipagami meminta agar Devsena bersedia menjadi menantunya sekaligus maharani di Mahismati. Mengira lamaran tersebut untuk Amarendra, Katapa pun sangat senang. Namun Devsena yang tak kenal Sipagami dan tak tahu dengan siapa ia dijodohkan, menolak semua pinangan dari Sipagami, bahkan hantaran emas yang begitu banyak ia tolak mentah-mentah.
Sipagami yang mendengar penolakan Depsena atas lamarannya sangat marah, dan pada waktu itu juga ia menyatakan perang dengan kerajaan Kuntala. Ia juga memerintahkan agar Depsena segera diculik untuk dijadikan tawanan. Next, malam itu kemudian Katapa menceritakan penolakan Depsena atas pinangan sang ibu. Namun Amarendra sangat senang karena baginya penolakan tersebut adalah bukti Depsena mencintai dirinya. Tiba-tiba Amarendra mendengar kedatangan seorang ke kerajaan Kuntala. Ia segera mengambil senjata dan keluar dari istana. Sampai di luar, ia dihadang oleh Prabu. Prabu mengira ia akan menyelinap masuk ke kamar Depsena. Di sini akhirnya Amarendra menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Prabu hanya bisa tercengang dan bengong melihat kekuatan Amarendra. Waktu itu pasukan Mahismati menyerang kerajaan Kuntala lantaran lamaran Sipagami ditolak. Namun Amarendra harus terpaksa melawan pasukannya sendiri demi menyelamatkan kerajaan Kuntala, ya demi cari muka juga sih sebenarnya. Saat Depsena diserang oleh pasukan yang lain, dengan gagahnya Amarendra datang membantunya dan membuat Depsena terkagum dan terpesona akan kehebatannya. Wow. Adegan yang agak mustahil sih. Ya, tapi namanya juga film, guys. Kemudian di balik benteng pertahanan kerajaan, mereka tercengang melihat pasukan Mahismati yang sangat banyak. Tapi Amarendra yang punya ide dan strategi perang yang sangat brilian, akhirnya mampu membuat pasukan tersebut luluh lantah. Singkat cerita guys, setelah meluluh lantahkan pasukan Mahismati, semua orang pun terkagum melihat aksinya. Dan waktu itu juga Katapa akhirnya jujur bahwa Amarendra sudah jatuh cinta kepada Depsena dan berharap menjadi pendampingnya. Dengan senang hati orang tua Depsena pun langsung menerimanya. Tiba-tiba seekor burung datang mengantarkan sebuah pesan dari sang ibu. Sang ibu menyuruhnya untuk menangkap Depsena untuk dijadikan tawanan. Mendengar hal itu, Depsena sangat marah dan menganggap mereka sebagai pengkhianat. Ia lalu kemudian mengambil obor dan langsung menyurutkannya ke tubuh Amarendra hingga terbakar. Bajunya aja sih yang terbakar, cuk. Dan saat itu juga akhirnya Katapa menceritakan yang sejujurnya. Dia adalah anak kesayangan dari Sipagami, Amarendra Bahubali. Dia adalah si pemberani dari Mahismati. Mendengar hal itu, semua orang yang berada di sana langsung menundukkan kepalanya. Namun Amarendra yang sangat rendah hati menyuruh mereka berdiri kembali. Next, Amarendra kemudian mengajak Depsena ke Mahismati sambil mengatakan, "Jangan pernah takut bersamaku, Beb. Aku akan selalu ada untukmu, Depsenaku. Bahkan sampai titik penghabisan darahku, aku akan selalu menjadi garda terdepanmu, sayang." Kira-kira begitu. Depsena pun setuju. Besok paginya mereka pun berlayar menuju ke Mahismati. Sampai di Mahismati, Amarendra pun mengambil berkah dari sang ibu. Kemudian Depsena meminta maaf atas penolakannya saat ia dilamar dengan hantaran emas waktu itu. Dengan senang hati, Sipagami pun menerima permintaan maafnya. Sipagami kemudian menyuruhnya untuk berdiri di samping calon suaminya. Saat Depsena berjalan menuju Amarendra, tiba-tiba ia disuruh berhenti oleh Sipagami. Dan disinilah terjadi kesalahpahaman antara mereka. Depsena mengira dirinya akan dijodohkan dengan Amarendra Bahubali, namun sampai di sana ternyata ia dijodohkan dengan Baladeva. Ya, dengan tegas dan nada tinggi, Depsena pun menolak dirinya dijodohkan dengan selain Bahubali. Tak terima dengan ucapan Depsena yang bernada tinggi, Sipagami langsung memerintahkan menterinya untuk menangkapnya. Namun dengan sigap, Bahubali langsung berdiri di depannya sambil berkata, "Jika kalian berani menyentuhnya, kalian berurusan denganku." Semua mata langsung tertuju kepadanya. Melihat hal itu, Sipagami sangat marah kepada Bahubali karena menurutnya ia telah merusak prinsip kerajaan Mahismati. Saat itu juga Sipagami memutuskan Bahubali digantikan posisinya oleh Baladeva sebagai Raja Mahismati. Demi rasa cintanya ke Depsena, dengan lapang dada Bahubali pun menerima keputusan dari sang ibu. Next, akhirnya secara resmi Baladeva diangkat menjadi Raja Mahismati, sedangkan Baladeva diangkat menjadi panglimanya. Saat penobatan mereka secara resmi, seluruh masyarakat Mahismati tak menerima jika Baladeva dijadikan rajanya. Namun dengan rendah hati, Bahubali terus memberikan pengertian terhadap rakyatnya agar tidak terjadi pemberontakan. Walaupun dirinya hanya panglima perang, namun namanya terus digaungkan hingga kerajaan Mahismati bergetar seperti gempa 10 skala liter, guys. Skala Richter, bukan liter. Beberapa bulan kemudian, Baladeva terus dibayangi dengan rasa iri dengkinya kepada Bahubali.
Mereka kemudian merencanakan untuk menghasut Sipagami agar ia membenci Bahubali. Next, menjelang kelahiran sang bayi, semua orang memberikan berkat kepada Devsena. Waktu itu juga Sipagami terpaksa menemui mereka untuk memberikan hantaran beberapa emas untuk Devsena. Namun saat Bahubali menyapa sang ibu, ia dicuekin begitu saja alias tak dihiraukan. Pada saat itu juga Baladepa dengan kekuasaannya langsung menggantikan posisi Bahubali dengan orang lain. Tak terima dengan keputusan Baladepa, Devsena kemudian berdiri dan mengatakan, "Aku ingin Bahubali menjadi raja di Mahesmati ini dan ini adalah keinginanku." Mendengar perkataan Devsena, semua orang pun kaget dan tercengang dan Sipagami langsung pergi. Next, saat ia hendak dilecehkan oleh salah satu menteri Mahesmati dengan kesigapannya, Devsena langsung memotong jarinya. Atas kejadian tersebut, Devsena pun diikat dengan rantai di hadapan Baladepa dan Sipagami. Tak lama Bahubali pun datang menemui sang istri. Saat ia menanyakan kronologi kejadiannya ke menteri tersebut, ia menjelaskannya dengan gelagapan. Kemudian saat Bahubali bertanya ke sang istri, Devsena menjawabnya dengan lancar dan apa adanya. Tanpa basa-basi, Bahubali langsung memotong leher menteri tersebut. Semua orang pun langsung tercengang dan terdiam melihat aksi Bahubali yang wow tersebut. Atas kejadian itu, Bahubali dan Devsena diusir dari kerajaan. Karena menurut Sipagami, ia telah merusak citra dan prinsip Mahesmati. Saat ia keluar dari istana, semua masyarakat Mahesmati sudah menunggunya dan akan ikut bersamanya kemanapun ia akan pergi. Dengan berbekal dukungan masyarakat, mereka pun membuat sebuah kerajaan kecil di samping kerajaan Mahesmati. Saat mereka berpesta, Prabu melihat seseorang membawa sebuah pisau. Ia kemudian mengikutinya. Ternyata orang tersebut adalah suruhan Baladepa untuk membunuh Bahubali. Dengan rencana yang sudah direncanakannya, Baladepa sengaja mencekik leher ayahnya dan mendorongnya hingga terjatuh. Melihat hal itu, Prabu pun segera menolongnya. Kemudian Wijayadepa menyuruh Prabu untuk membunuh Baladepa, anaknya, sebelum ia membunuh Devsena dan kandungannya. Padahal ini adalah akal-akalan mereka sebenarnya, guys. Malamnya bersama pengikutnya, Prabu pun menyelinap masuk ke kamar Baladepa untuk dibunuh. Tiba-tiba pengikutnya dibunuh oleh pasukan Baladepa dan ia sendiri sudah duduk santai di depannya. Jadi ini hanya jebakan untuk memfitnah Bahubali saja, guys. Prabu lalu kemudian dibunuh dan Baladepa sengaja menggoreskan pisau di pelipisnya sebagai bukti dirinya diserang oleh suruhan Bahubali. Mendengar hal itu, Sipagami langsung jatuh lemas tak berdaya. Setelah terhasut oleh sandiwara Baladepa dan Wijayadepa, Sipagami langsung memerintahkan Katapa untuk membunuh Bahubali. Katapa hanya bisa menangis atas keputusan Sipagami ini, guys. Karena kesetiaannya kepada Mahesmati, dengan terpaksa Katapa pun bersedia untuk membunuh Amarendra Bahubali. Next, dengan rencana yang sudah direncanakan, salah satu orang melaporkan ke Bahubali bahwa Katapa sedang dalam bahaya. Karena Katapa sudah dianggap seperti ayahnya, ia segera masuk untuk meminta izin ke sang istri dan mengambil pedangnya. Sampai di tempat tersebut, ia sudah mendapati Katapa diikat pada sebuah pohon untuk dibakar. Lalu kemudian ia segera menolongnya. Kemudian saat ia akan membukakan lilitan tali di tangannya, tiba-tiba busur panah menancap di bahunya. Saat menengok belakang, ia dihujani dengan busur panah dan menghujam dirinya. Katapa hanya bisa menangis melihat pengorbanan Bahubali untuk melindungi dirinya. Dengan cepat Bahubali pun membawa Katapa ke tempat yang sepi. Walaupun tubuhnya dipenuhi dengan tancapan busur panah, ia masih mampu melawan mereka. Saat itu juga Katapa menolongnya untuk menghabisi para penjahat suruhan Baladepa. Namun tiba-tiba dari arah belakang, dengan terpaksa Katapa langsung menusuk Bahubali hingga tak berdaya. Dengan penuh tangisan dan urayan air mata, Katapa hanya bisa meminta maaf kepada Bahubali. Ia terpaksa melakukan semua ini karena perintah dari Sipagami. Di sela-sela kematiannya, Bahubali menyuruh Katapa agar ia tetap menjaga sang ibu. Sedih lihatnya di sini, cok. Setelah nafasnya terhenti, Baladepa kemudian datang dan mencabik-cabik dengan kapaknya. Di sana, ia juga melampiaskan kekesalannya selama ini kepadanya. Dari sanalah akhirnya Katapa tahu bahwa ini semua adalah rencana busuk dari Baladepa dan Wijayadepa. Next, dengan cucuran air mata dan pedang di tangannya, Katapa hanya bisa menyesali apa yang telah ia perbuat. Setelah ia melaporkan kematian Bahubali, detak jantung Sipagami berhenti sejenak. Di sana Katapa kemudian menceritakan bahwa rencana ini semua adalah ulah dari anaknya Baladepa. Mendengar hal itu, Sipagami tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Ia hanya menyesali apa yang telah ia perbuat. Waktu itu juga Devsena datang membawa putranya. Setelah tahu kematian sang suami, Devsena sangat syok. Menyadari itu adalah dosa terbesarnya, Sipagami langsung bersujud di kaki Devsena sambil memohon maaf kepadanya. Tapi nggak guna sih. Nasi sudah jadi bubur, guys ya. Percuma. Kemudian Baladepa segera menyuruh ibunya untuk menenangkan hati rakyat yang memberontak karena kematian Amarendra Bahubali. Di hadapan rakyat Mahesmati, Sipagami langsung mengumumkan kematian Bahubali. Amarendra Bahubali Nehirehe.
Abake Maharaj Mahendra Bahubali, yang artinya Mahendra Bahubali sudah tidak ada dan raja kalian adalah Mahendra Bahubali, anaknya guys. Dengan suara yang mengguruhkan, rakyat Mahismati langsung bersorak ria. Setelah mengumumkan raja barunya, Sipagami langsung memerintahkan Katapa untuk menghukum gantung Baladepa dan pasukannya. Namun pada waktu itu para menteri sudah berkhianat. Wijayadepa segera memanggil pasukannya untuk membunuh Sipagami dan anak yang ia gendong. Dengan cepat Katapa langsung menyelamatkan Sipagami dan membawa kabur bayi tersebut. Jadi begitulah cerita masa lalu dari sang ayah dari Mahendra Bahubali ini guys. Dan waktu itu juga Devsena dirantai dan dibiarkan seperti sapi di halaman istananya. Oke, kita kembali ke adegan Siva alias Mahendra Bahubali guys. Setelah Katapa menceritakan semua kisah ayahnya 25 tahun yang lalu, Mahendra alias Siva sangat marah dan berapi-api. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari daunnya. Dengan gaya khas sang ayah, Mahendra Bahubali kemudian membakar semangat rakyat dan prajurit yang telah lama menunggunya untuk balas dendam. Sementara itu, salah satu prajurit melaporkan ke Baladepa bahwa Katapa dan prajurit akan memberontak untuk merebut Mahismati. Kemudian Baladepa segera naik ke atas menara untuk melihat pasukan mereka. Dengan teropong canggihnya, Baladepa kemudian meneropong mereka dan tiba-tiba dari kejauhan sana terlihat Devsena berjalan sendiri dengan membawa sebuah kepala. Baladepa kemudian mengezoomnya kembali dan itu adalah kepala putranya dan ia juga melihat Bahubali di belakangnya. Melihat reinkarnasi Amarendra Bahubali, ia sangat ketakutan. Kemudian Devsena langsung melemparkan kepala tersebut dan Bahubali menancapkan busur panah hingga terbawa ke hadapan Baladepa. Melihat sang anak yang kini hanya tinggal kepalanya, Baladepa sangat marah dan langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Perperangan pun terjadi. Ya, kita lihat sebentar. Dengan berloser canggihnya, Baladepa kemudian datang untuk menculik Devsena. Melihat sang ibu diculik, Mahendra Bahubali kemudian langsung mengejarnya. Tapi saat ia hendak melewati gerbang, tubuhnya terkena busur panah dan membuat dirinya terjatuh. Seketika itu juga ribuan busur panah menghujani dirinya. Katapa dan pasukannya kemudian segera melindunginya. Singkat cerita guys, akhirnya ia menemukan ide untuk menerobos masuk ke dalam kerajaan. Dengan memanfaatkan pohon kelapa tersebut, Bahubali dan lainnya berhasil masuk dan langsung memutuskan rantai gerbangnya hingga terbuka. Setelah para pasukannya masuk, ia kemudian langsung membebaskan sang ibu yang dirantai. Tak pakai lama guys, karena suara saya udah mulai nggak stabil sih. Saya lagi flu juga sih ini. Tenggorokan saya sakit. Kita langsung saja ke endingnya guys ya. Singkat cerita, Mahendra akhirnya berhasil mengalahkan Baladepa dan dendam sang ibu bisa terbalaskan. Baladepa kemudian dibakar hidup-hidup di atas tumpukan ranting yang dikumpulkan Devsena selama 25 tahun lamanya. Dan pada akhirnya kisah pun berakhir indah dan damai dan tamat. Salam bahagia. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton sampai habis. Semoga kalian diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin.